بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa mengulang-ulang kesyukuran kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah tak pernah berhenti, Allah tak pernah bosan mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Apatah lagi nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita saat ini adalah nikmat perjumpaan dengan bulan mulia Ramadan. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pula kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam mengamalkan dan mengajarkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ila akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan seperti ini, kita merasakan kebahagiaan yang begitu besar. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan berjumpa dengan bulan mulia Ramadan. Semangat kita mengejar pahala, semangat kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala begitu terasa di bulan Ramadan seperti ini. Dan memang itulah merupakan salah satu keistimewaan bulan Ramadan, di mana dorongan untuk melaksanakan perintah, dorongan untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu terasa sehingga kita bisa menyaksikan bahwa umat Islam berlomba-lomba mengejar pahala di bulan mulia Ramadan ini. Dan memang seperti itulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau bahwa man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang tidak termotivasi di bulan Ramadan untuk meningkatkan keimanannya, meningkatkan ketaatannya, menambah volume amal solehnya, maka sungguh dia adalah orang-orang yang terhalang dari kebaikan. Bulan apalagi yang kita nantikan, kalaulah kemudian di bulan Ramadan pun kita tidak termotivasi untuk meningkatkan keimanan dan ketaatan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal, banyak kebaikan yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan ini agar bisa mengantarkan kita pada target kita, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama adalah mari di bulan mulia Ramadan ini kita meningkatkan tilawah Al-Quran kita. Kita meyakini sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah memuliakan bulan Ramadan ini karena Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lalu kemudian bulan Ramadan itu dipilih satu malam yang paling mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni malam Lailatul Qadar, yang nilai keutamaannya khairum min alfi syahrin, lebih baik, lebih mulia, lebih utama dibandingkan 1000 bulan. Sehingga kebaikan apapun yang kita kerjakan pada malam tersebut, nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih mulia dibandingkan amalan yang kita kerjakan di luar malam Lailatul Qadar selama 1000 bulan. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kemudian kita ingin menjadi hamba Allah yang mulia, maka marilah di bulan Ramadan ini kita memuliakan Al-Qur'an. Kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Qur'an ada begitu banyak, tidak sebatas hanya membacanya. Kita diperintahkan, kita dianjurkan untuk memahami makna-makna Al-Qur'an. Lalu kemudian lebih daripada itu kita bisa menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah kemudian ketika kita bisa mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan keseharian kita. Tidak ada alasan bagi kita di bulan Ramadan ini untuk tidak menghabiskan waktu kita dengan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka mereka akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan
orang-orang saleh bersama dengan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun. Adapun orang-orang yang membaca Al-Qur'an namun ia masih terbata-bata. Bacaan Al-Qur'annya belum lancar, belum sebaik dengan orang-orang yang bisa membacakan Al-Qur'an dengan tartil sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya. Jangan berputus asa. Bulan Ramadan peluang bagi kita untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Ada 2 pahala yang disediakan Allah Subhanahu wa taala bagi yang membaca Al-Qur'an namun bacaannya belum baik, yaitu pahala kesungguhannya dan pahala kesukaran yang ia dapatkan ketika ia berupaya untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain juga bersabda, "Man qara'a harfan minal Qur'ani falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi, tidaklah aku katakan bahwa kalimat alif lam mim itu satu huruf saja, walakin alifun harfun, akan tetapi alifnya satu huruf, walamun harfun, huruf lamnya juga satu huruf, wa mimun harfun, dan huruf mimnya juga satu huruf. Bisa kita bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa betapa banyak pahala yang bisa kita raih, betapa banyak kebaikan yang kita bisa dapatkan ketika kemudian kita memaksimalkan tilawah Al-Qur'an kita di bulan mulia Ramadan ini. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan kedua yang seharusnya kita maksimalkan di bulan Ramadan ini agar mengantarkan kita pada ketakwaan ialah mari kita memperbanyak sedekah kita. Syahrul Ramadan, syahrus sadaqah. Bulan Ramadan adalah bulannya sedekah. Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan kana Rasulullah ajwadun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan bulan Ramadan, maka kedermawanan beliau meningkat drastis dibandingkan bulan-bulan yang lain, sampai-sampai kemudian dikatakan kana ajwadu minar rihil mursalah. Kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalahkan angin yang berhembus. Ini yang kemudian memotivasi para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlomba-lomba bersedekah. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa suatu ketika penduduk Madinah, bukan hanya umat Islam tetapi begitu juga dengan umat-umat yang lain yang berada di sekitar Madinah kekeringan. Lalu kemudian tidak ada satu sumber air pun di Madinah kecuali satu sumur milik orang Yahudi. Akan tetapi orang Yahudi ini tidak mau berbagi kecuali dengan cara menjual airnya dengan harga yang sangat mahal. Sehingga mau tidak mau orang-orang Madinah pun terpaksa membeli airnya dengan harga yang mahal. Sampailah kemudian berita ini di telinga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu pula Nabi mengumpulkan para sahabat-sahabatnya lalu kemudian menawarkan, siapa di antara kalian yang ingin membeli sumur milik orang Yahudi tersebut dan mewakafkannya kepada penduduk Madinah. Tanpa berpikir panjang di sini kita melihat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu kemudian mengacungkan tangannya dan mengatakan, saya wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu pula Utsman bin Affan kemudian bersegera menuju ke rumah orang Yahudi tersebut melakukan penawaran untuk membeli sumurnya. Tentunya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Yahudi ini tidak ingin menjual sumurnya kepada Utsman. Sebab sumur yang ia miliki saat ini adalah satu-satunya sumur di Madinah dan menjadi sumber penghasilannya dan menghasilkan uang yang banyak. Akan tetapi di sini kemudian kita melihat bagaimana Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu ketika dia terbentur dengan satu dan dua halangan menghalangi niatnya untuk bersedekah, ia tidak berputus asa. Ia kemudian mencari cara yang lain bagaimana supaya niat sedekahnya ini tidak dibatalkan. Ia pun melobi orang Yahudi tersebut dengan mengatakan, bagaimana kalau sumur itu menjadi milik kita berdua? Aku membayar sumur tersebut setengahnya, lalu kemudian setengahnya lagi milikmu. Hari ini
Air itu milikku, besok menjadi milikmu, besok lusa milikku, dan seterusnya milikmu. Sehingga kemudian engkau tidak perlu ragu, engkau tidak perlu khawatir untuk kehilangan mata pencaharian. Orang Yahudi ini pun kemudian berpikir bahwa aku akan mendapatkan uang yang banyak, lalu kemudian tanpa kehilangan mata pencaharian, ia pun menjual separuh daripada sumurnya kepada Utsman bin Affan. Maka ketika tiba giliran Utsman bin Affan untuk mengelola air sumur itu, Utsman kemudian memanggil penduduk-penduduk Yahudi, penduduk-penduduk Madinah untuk mengambil air secara gratis dan meminta mereka untuk mengambil jatah 2 hari. Sehingga keesokan harinya ketika jatah pengelolaan sumur ini menjadi milik orang Yahudi, sumurnya sepi, tidak ada pembeli karena kemarin mereka telah mengambil air secara gratis dari Utsman bin Affan. Orang Yahudi ini kemudian memanggil Utsman, wahai Utsman, belilah sumurku secara menyeluruh. Maka dibelilah sumur itu oleh Utsman bin Affan secara keseluruhan dan diwakafkan kepada penduduk Madinah, dinikmati oleh kaum muslimin dan umat-umat yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak berapa lama kemudian tumbuhlah pohon-pohon kurma di sekitar sumur tersebut, dan pohon-pohon kurma itu berbuah dan menghasilkan kebaikannya sampai hari ini dikelola oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia, yang mana separuh daripada keuntungan kurma tersebut diwakafkan dan disedekahkan untuk kaum muslimin, kaum fakir miskin, dan separuhnya lagi hasil daripada penjualan kurma tersebut disimpan di dalam sebuah rekening yang paling tua, yaitu rekening atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bahkan rekening itu kemudian dari hasil penjualan kurma itu bisa menghasilkan uang dan membeli sebuah hotel di sekitar Masjid Nabawi dan memiliki omset kurang lebih 200 miliar dalam setahun. Separuhnya untuk kaum fakir miskin dan separuhnya lagi ditabung atas nama Utsman bin Affan. Demikianlah sedekah, tidak akan putus kebaikannya dan tidak akan habis harta kita karena sedekah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam kesempatan ini dapat memotivasi kita untuk memaksimalkan amal-amal di bulan-bulan Ramadan yang mulia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله